Pagi sekali aku sudah membuka pesan panjang yang dikirimkan Mbak Resti padaku. Rupanya ia khawatir ucapan putranya malam itu akan membekas dalam hatiku. Aku hanya tersenyum tipis saat membaca pesan yang sudah diawali dengan kata maaf tersebut. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa putranya masih belum terlalu mengerti tentang kehidupan baru yang dijalani ayahnya. Ya, kurasa tak ada salahnya. Namanya juga anak-anak, dan aku tentu akan memaklumi kejadian ini walaupun sedikit perih. Kurasa dibandingkan penjelasan tentang itu, mungkin aku lebih butuh penjelasan tentang mengapa ia masih membiarkan foto-foto kenangan mereka masih menghiasi kamar pribadinya. Ingin sekali kutanyakan, namun aku langsung mengurungkan niatku itu. Apa masalahnya denganku? Kurasa selama bukan Mas Arman yang melakukannya, aku cukup diam dan pura-pura tak peduli saja. Berhubung hari ini adalah weekend, seperti biasa Mas Arman akan menjemput anak-anak untuk main ke rumah. Selain untuk menemani anak-anak, kehadiran Mbak Resti kali ini juga untuk mengajari aku masak sesuai dengan janjinya kemarin. Sebelum masak, kami berdua pergi ke supermarket untuk belanja bahan-bahan makanan yang akan kami olah hari ini. "Za, kamu mau masak apa hari ini?" tanya Mbak Resti. "Rencananya aku mau belajar masak makanan kesukaan Mas Arman aja, Mbak," balasku sambil kembali mengingat makanan apa yang paling disukai suamiku. "Loh, Mbak, kok kita belok sini?" tanyaku saat melihat Mbak Resti menunjuk ke arah display ikan laut. "Makanan kesukaan Arman kan?" "Iya, Mbak," jawabku. "Iya benar, di sini tempatnya. Arman tuh paling suka dengan ikan laut. Apapun olahannya dia pasti suka." Bagaikan sebuah pukulan buatku mendengar perkataan Mbak Resti. Mereka masih saling mengingat makanan favorit masing-masing. "Loh Za, kok bengong? Ayo kita pilih ikannya biar bisa langsung ditimbang." Iya Mbak." Aku menarik nafas panjang untuk mengusir pikiran buruk dan rasa cemburu yang tak mendasar ini. Mereka pernah menjalani kehidupan dalam satu atap selama bertahun-tahun. Bukankah hal yang normal jika mereka mengetahui kebiasaan atau kesukaan satu sama lain? Saat akan mengantri di kasir untuk membayar, kami tak sengaja bertemu dengan teman lamanya Mbak Resti. Lamanya antrian membuat mereka berdua bisa mengobrol dengan santai. "Oh ya, jadi ini siapa? Apa ini adikmu? Kamu kok gak pernah ngasih tahu aku kalau kamu punya adik perempuan?" tanya teman Mbak Resti sambil menatapku. "Aku adik sepupunya," balasku setelah melihat Mbak Resti yang terdiam membisu karena bingung menjelaskan statusku kepada teman lamanya ini. "Oh sepupuan, pantas wajahnya nggak jauh beda," balasnya lagi. Mirip dari mana?" Refleks aku meraba wajahku yang dikata tak jauh beda dengan Mbak Resti. Aku bukan merendahkannya, hanya saja menurutku raut Mbak Resti terlihat lebih tua karena memang selisih umur kami yang berbeda. Tuannya ini sama saja dengan kerabat di kantornya yang selalu membuat kemiripan antara aku dan Mbak Resti. Bahkan pernah ada perkataan yang kurang mengenakan yang mengatakan bahwa Mas Arman menikahiku hanya karena aku memiliki kesamaan raut wajah dengan Mbak Resti. Sungguh menyebalkan, bukan? "Oh ya, anak-anak sehat kan, Ti? Arman apa kabar? Sudah lama sekali kita tak pernah saling berkunjung ya." Mendengar nama Mas Arman sudah mulai terseret dalam obrolan mereka, aku inisiatif meminta Mbak Resti untuk duduk di rest area saja dan tak perlu ikut mengantri bersamaku. Untungnya Mbak Resti pun peka dan langsung berpamitan meninggalkan teman lamanya itu.
Setelah hampir setengah hari kami menghabiskan waktu di dapur, akhirnya hidangan pun siap untuk disantap. Luar biasa, orang pertama yang dipuji suamiku adalah mantan istrinya, karena telah berhasil mengajariku membuatkan makanan favoritnya. Kenapa dia menutup mata atas usaha kerasku? Sepulangnya Mbak Resti dan anak-anak, aku mencoba membuka obrolan dengan Mas Arman tentang foto-foto yang kulihat waktu itu. Sungguh menyimpan sebuah hal yang mengganjal dalam hati membuatku tak tenang. Meski sudah berusaha untuk menutup mata atas apa yang kulihat malam itu, nyatanya aku tetap tak bisa. Sudahlah, biarkan saja. Mungkin itu keinginan anak-anak, ucap Mas Arman acuh seolah tak memikirkan sedikit pun perasaanku. Apa kamu tidak bisa bicara dengannya untuk merapikan semua itu? Untuk apa? Toh foto-foto itu bergelantungan di kamarnya, bukan di kamar kita. Sudahlah Za, jangan suka mencari masalah. Resti itu orang baik. Aku sangat mengenalnya, dia tak seperti yang kamu pikirkan. Perasaanku makin bertambah goyah mendengar Mas Arman mati-matian membelanya daripada meyakinkan hatiku. Benarkah aku yang terlalu sensitif? Apa yang salah? Wanita itu sudah bermurah hati mengajariku supaya aku makin disayang oleh lelaki yang fotonya masih tertata rapi di dalam kamarnya. Tuhan, aku tak tahu apakah sikapku ini benar atau salah. Namun sungguh sakit sekali. Rasanya aku tak sanggup lagi. Aku ingin menyerah. Kerenggangan hubungan kami makin terlihat jelas saat kami harus menghadiri acara keluarga yang diadakan di kediaman ibu mertuaku. Kami yang biasanya datang bersama bahkan hampir sering mengenakan baju yang senada, kini bagaikan orang asing yang memilih untuk datang secara terpisah. Aku memang sengaja tak memberitahu Mas Arman kalau aku akan datang ke sini. Jadinya Mas Arman datang sendiri mendahuluiku. Selain itu juga karena memang jarak dari kantornya lebih dekat. Seperti sudah membaca situasi, aku langsung disambut dengan wajah tak senang oleh ibu mertuaku. Ya, ibu mertuaku memang paling tak suka jika ada yang menyakiti hati anak tercintanya sekalipun itu istrinya sendiri. Kok baru datang? Tuh Harman sudah dari tadi wajahnya sangat lesu. Apa kau merawatnya dengan baik selama ini? Singkat, padat, dan tegas, itulah ibu mertuaku. Beliau memang tak suka bertele-tele. Meskipun mendapat perkataan yang pedas, namun aku tetap berusaha bersikap baik kepada ibu mertuaku. Setidaknya hanya dalam rumah ini aku tak akan mendengar nama Mbak Resti terucap dari mulut Mas Arman. Ya, ibu mertuaku paling memurkai wanita itu. Baginya Mbak Resti sudah menggoreskan luka yang amat dalam untuk putranya. Meskipun beliau pun tak pernah tahu apa alasan jelas yang membuat mereka berpisah. Andai dulu aku menuruti perintah ibu mertuaku untuk tinggal di rumahnya, mungkin saja tak akan ada celah lagi bagi Mbak Resti untuk akrab kembali dengan Mas Arman. Namun di sisi lain, aku sangat takut seatap dengan beliau. Sikapnya yang tegas tak akan pernah sungkan untuk menegur apa yang dianggapnya tak suka. Aku bagaikan diberi pilihan untuk tersayat dengan kata-kata pedas dari mertuaku atau tergores dengan kata-kata pujian untuk mantan istri suamiku.